Bu Fatma, apa nanti sore Ibu ada waktu luang? Ada hal-hal yang ingin saya bicarakan terkait masalah supervisi, Bu. Oh iya, saya sangat senang sekali Bapak mau berbicara tentang hal tersebut. Nanti kita lanjut lewat Google Meet saja ya Pak. Oh, boleh, Bu, boleh, boleh. Assalamualaikum, Bu Fatma. Maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Seharusnya Ibu sekarang sedang istirahat ya, karena tadi siang habis belanja. Waalaikumsalam. Hmm. Sama sekali tidak mengganggu kok. Ini saya memang sudah mempersiapkan waktu agar Bapak bisa menyampaikan apa yang dipikirkan. Terima kasih, Bu Fatma. Saya lega sekali. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Dion capai dari diskusi kita kali ini? Ya. Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Coba ceritakan apa yang menjadi masalah atau keluh kesah Pak Dion. Begini, Bu, saya juga ingin menenangkan hati saya karena sekarang ini saya merasa bingung, sebel setelah ditegur sama kepala sekolah tadi pagi. Coba ceritakan kenapa kok Pak Dion sebel. Saya mah merasa kesel, marah. Untung dia kepala sekolah. Kalau bukan kepala sekolah, pasti saya sudah ikut marah, Bu. Memangnya apa yang membuat Pak Dion menjadi marah dan sebel? Saya kan habis mendapat teguran dari kepala sekolah terkait supervisi beberapa hari yang lalu oleh pengawas. Teguran dalam hal apa, Pak? Saya tahu-tahu tuh dipanggil sama kepala sekolah. Beliau mengatakan kalau pengawas yang kemarin memersupervisi saya itu tersinggung dengan sikap saya waktu supervisi. Sedangkan saya biasa-biasa saja dengan pengawas. Pengawas datang ya saya beri salam, saya tegur. Tapi nggak tahu kenapa saya harus dipanggil sama kepala sekolah. Itu gara-gara supervisi yang kemarin. Oh, sekarang coba Pak Dion jelaskan kejadian Pak Dion saat disupervisi. Ini ya, saat itu waktu saya disupervisi oleh pengawas sekolah, saya kan tidak membawa buku teks. Karena saya pikir sudah membawa buku referensi yang lain. Saya dapat gunakan untuk membahas materi ini. Kan nggak harus pakai buku teks kan, Bu ya? Kenapa mereka apa pengawas itu marah sama saya? Oh ya. Terus apa yang membuat Bapak sebel? Ya iya, Bu, saya disebelah, saya dipanggil kepala sekolah, terus saya mendapat teguran. Dari hasil supervisi saya berdasarkan laporan dari pengawas. Kan masa pengawas yang nggak ngomong sama langsung sama saya harus ngomong sama kepala sekolah. Kan saya malu lah, Bu. Oh ya, kalau boleh saya simpulkan,
Bapak itu sebelnya karena dipanggil oleh kepala sekolah akibat dari teguran dari pengawas ya Pak ya? Iya, iya Bu. Terus ada lagi yang membuat Bapak sebel? Itu mengawas menyampaikan kepada kepala sekolah Oh iya, bahwa beliau merasa bagaimana ya perangkat sendiri bagaimana Pak? Perangkat saat Bapak waktu supervisi sudah lengkapkah? perangkat saya sudah lengkap Bu. Udah saya lengkapin semua dari RPP, silabus itu sudah ada semua. Berarti yang membuat Pak Dion ditegur oleh kepala sekolah itu apanya Pak? Bagian kenapa Bapak ditegur itu kenapa? Pengawas katanya itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa beliau itu keberatan jika kalau saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks katanya. Sedangkan alat Oh, perlengkapan sudah lengkap. jadi karena buku teks ya Pak ya? Iya, iya Bu. Padahal saya sudah menyiapkan semua kelengkapannya. Dari RPP lengkap, ada instrumen penilaian, ada LKPM, terus sumber buku rujukan yang sudah tertera di dalamnya juga sudah ada skenario pembelajaran, terus sumber pendukung lainnya, hanya tidak membawa buku teks saja saya itu. Kenapa pengawas itu marah sama saya? Oh ya. Selanjutnya apa sih yang ingin Pak Dion harapkan? Apa sih yang Bapak harapkan gitu maksudnya? Apa sih yang Bapak harapkan? Ya, saya sih hanya ingin segera bisa diselesaikan masalah ini agar tidak ada kesalahpahaman dengan kepala sekolah. Ini biar tidak lanjut, pokoknya biar cepat selesai aja kalau saya Bu. Iya, ya. Kalau sampai saat ini, apakah Bapak sudah melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Sudah Bu, saya sudah menjelaskan tentang permasalahan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Terus meminta beliau untuk mempertemukan saya dengan pengawas. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Selanjutnya, apa yang ingin Bapak sampaikan ke pengawas nanti kalau misalnya bertemu? Ya, mungkin saya akan meminta maaf kepada pengawas karena beliau tidak hanya keberatan tapi juga tersinggung saat saya mengatakan walaupun saya tidak menggunakan buku teks tapi saya tetap merujuk kepada kurikulum karena saya tidak bermaksud seperti itu. Apakah yang saya lakukan itu merupakan solusi ya Bu ya? Hmm, menurut saya sudah. Menurut saya itu apakah Bapak yang saya bingung ya Pak ya? Apakah yang Bapak katakan kemarin sesuatu yang menyinggung pengawas? Oh, Saya ulang ya iya. Pak. Menurut Bapak, apakah yang Bapak katakan kemarin sesuatu yang menyinggung pengawas itu Bapak itu mengatakan apa gitu yang menyinggung perasaan pengawas tersebut? Iya Bu. Beliau langsung menaikkan nada bicara saat melanjutkan pembicaraan selanjutnya. Itu. Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi saat Bapak menghadap beliau?
Kepala sekolah juga menginginkan agar masalah ini segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut itu kepala sekolahnya. Selanjutnya, langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya ingin segera dapat bertemu dengan pengawas dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Menurut Bapak, apakah rencana ini akan berhasil? Waduh, belum tahu. Saya masih ragu ini. Masih ragu, berarti apa sih yang menjadi keraguan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Atau hambatan apa gitu yang menjadi masalah dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, hambatan saya adalah sulitnya bisa bertemu dengan pengawas. Karena jadwal pengawas yang sangat padat, beliau banyak kunjungan ke sekolah-sekolah lain untuk melakukan pembinaan. Sedangkan saya ingin masalah ini cepat selesai, itu tadi hambatannya. Sulit ketemu dengan pengawas, Bu. Iya. Jadi, alternatif apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan situasi Bapak saat ini? Saat ini saya ingin Bapak Kepala Sekolah itu memfasilitasi agar saya bisa bertemu dengan pengawas sekolah tersebut, Bu. Oh ya, kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu. Mudah-mudahan Senin ini saya bisa bertemu dengan pengawas sekolah dan kepala sekolah secara langsung. Ya. Apakah tindakan yang ini akan membantu menyelesaikan masalah dan bisa menyelesaikan menyampaikan tujuan Bapak? Saya rasa begitu, Bu. Dengan adanya kepala sekolah membantu saya memfasilitasi bertemu dengan pengawas dan membantu mediasi saya dengan pengawas juga, maka saya bisa menyampaikan langsung permohonan maaf saya kepada pengawas agar kesalahpahaman ini bisa segera terselesaikan sehingga di kemudian hari komunikasi saya dengan pengawas sekolah bisa kembali baik, Bu. Wah, saya senang sekali mendengarnya, Pak. Sekarang, apa yang Bapak rasakan? Ya, saya menjadi lebih tenang dan lega. Terima kasih loh Bu Fatma ini mau ngobrol dengan saya. Terus saya bisa mendapatkan rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Sama-sama, Pak. Intinya, setiap permasalahan jangan sampai berlarut-larut dan harus Ya, cepat Bu. diselesaikan. Itulah pentingnya kita melakukan komunikasi. Kita bisa mendengarkan keluh kesah dari teman kita dan bisa mengurangi beban yang ada di hati teman kita untuk mendapatkan solusi pastinya. Terima kasih loh Bu ini udah mau membantu saya mau mendengarkan keluh kesah saya gitu, Bu. Terima kasih bener ini. Iya, Pak. Yang menjadi coach itu adalah Bu Fatma Yamasari. Yang menjadi coach itu Pak Dion Santano. Sedangkan saya bertindak sebagai pengamat yang selalu mengiyakan.
Kenapa yang selalu mengiyakan? Di sini penilaian saya sudah di antara empatnya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta yang terakhir itu tanggung jawab. Sesuai dengan metode Tirta, itu sudah terpenuhi semua oleh kucing antara Bu Fatma Irmasari dan Pak Dion Sendanu. Contoh di antaranya yaitu di bidang ya di bagian tujuan. Bagian tujuan, Bu Fatma Irmasari itu menyampaikan nanti ketika itu pada asar atau sore, karena dia masih belajar alat. Sedangkan Pak Dion mengatakan tujuannya itu, tujuan daripada dia mau curhat itu adalah tujuannya ya saya mau ada yang mau dikonsultasikan kepada ibu, itu sebagai tujuannya. Yang kedua itu yaitu di bagian identifikasi masalahnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi atau potensi daripada kucing. Kata Bu Fatma tadi, coba ceritakan masalah apa. Itu salah satu pertanyaan untuk menggali apa yang sebetulnya terjadi. Kata Pak Dion, saya sebel dengan kepala sekolah. Tandainya saja dia bukan kepala sekolah. Terus alasan kata Pak Dion itu karena digali oleh Fatma itu kenapa kok sebel dan segala macam. Dia kata Pak Dion gara-gara supervisi. Dengan Pak Dion tidak membawa buku teks. Padahal Pak Dion sudah membawa buku referensi yang lainnya. Tetapi tidak membawa buku teks. Terus yang ketiga, di bidang atau di bagian rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Bu Fatma tadi melakukan pertanyaan atau menanyakan apa yang sudah Bapak laksanakan untuk perbaikan. Sampai saat ini apa yang sudah Bapak laksanakan untuk perbaikan, itu menurut saya masuk ke dalam rencana aksi, menggali aksi yang memang yang sudah diniatkan oleh yang sudah direncanakan oleh Pak Dion. Pak Dion merencanakan akan meminta maaf. Terus yang terakhir di bagian tanggung jawab. Bagian tanggung jawab ingin segera bertemu dengan pengawas. Ini bagian tanggung jawab daripada Kuci, itu ingin segera bertemu dengan pengawas. Ini lahir karena Bu Fatma itu menanyakan bagaimana untuk ke depan rencananya, tanggung jawabnya, komitmennya bagaimana. Ini dia Pak Dion ingin segera bertemu dengan pengawas. Kata Bu Fatma, kira-kira kapan melakukan rencana ini? Ini juga apa namanya, untuk menagih bagaimana tanggung jawab dia terhadap hal tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.